Halo, semuanya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Project Dashboard Performance Analytics Kimia Farma Business Year 2020 sampai 2023. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Alfia Ajeng Nur Ardita, salah satu Big Data Analytic Interns untuk program Rakamin Akademi X Kimia Farma. Saya adalah seorang fresh graduate computer science yang memiliki antusias pada bidang data. Saat ini saya sedang mempertajam skill Python, SQL, dan machine learning, serta data visualisasi melalui Tableau dan juga Looker untuk menghasilkan data-driven solution. Baiklah, langsung saja masuk ke penjelasan singkat mengenai perusahaannya. Kimia Farma adalah perusahaan farmasi pertama dan tertua di Indonesia dengan sejarah panjang sejak 1817. Perusahaan yang semula milik Belanda dengan nama Nivi Chemical Handel Redcam Co. ini dinasionalisasi dan resmi menjadi badan usaha milik negara atau BUMN dengan nama PT Kimia Farma Persero pada tahun 1971. Pada tahun 2001, Kimia Farma menjadi perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Sepanjang perjalanannya, perusahaan ini telah berkembang menjadi penyedia layanan kesehatan yang terintegrasi. Kimia Farma pada tahun 2020 berubah menjadi statusnya seiring dengan pembentukan holding BUMN Farmasi, yang mana mayoritas sahamnya dialihkan ke PT Bio Farma atau Persero dan namanya disederhanakan menjadi PT Kimia Farma Tbk seperti saat ini. Selanjutnya masuk ke detail project. Project ini berfokus pada pembuatan dashboard analisis kinerja kimia farma periode 2020 sampai 2023 menggunakan Google Looker Studio yang terhubung dengan data hasil olahan di BigQuery. Dashboard ini dirancang untuk menyajikan gambaran menyeluruh mengenai performa bisnis kimia farma melalui visualisasi yang interaktif yang mencakup pendapatan tahunan, total transaksi, penjualan bersih, profit per provinsi, serta analisis performa cabang. Hasilnya akan membantu pengguna untuk memahami kondisi bisnis dan peluang peningkatan kinerja dengan lebih cepat. Terdapat 3 poin utama dalam proyek ini. Yang pertama yaitu adalah mengimport dataset ke BigQuery, lalu membuat sintaks di BigQuery untuk membuat tabel analisa, dan yang ketiga membuat visualisasi di Looker Studio. Langsung saja masuk ke tahapan pertama yaitu importing dataset to BigQuery. Sebelum kita mengimport data dengan format CSV yang sudah tersedia, sebelumnya kita akan membuat project terlebih dahulu. Di sini kita masukkan nama dan juga lokasi, lalu selanjutnya kita klik create. Lalu yang kedua kita membuat dataset. Pada project yang sudah kita buat, ada titik 3 di sampingnya, lalu kita tekan dan klik create dataset. Selanjutnya kita isi konfigurasi dataset, di mana kita bisa mengisi ID-nya, location, multi-religion, dan juga external dataset. Nah, jika sudah, maka klik create dataset. Selanjutnya kita akan membuat tabel pada dataset. Pada dataset yang sudah kita buat tadi, klik titik 3, lalu pilih create table. Nah, di sini kita selanjutnya melakukan atau mengisi konfigurasi tabel, yaitu dengan mengupload file lalu pastikan formatnya benar. Nah, di sini filenya itu berformat CSV. Lalu setelah itu kita mengisi nama tabel, dan selanjutnya itu kita bisa menambahkan skema atau kita bisa menggunakan autodetect untuk menambahkan skema secara otomatis. Setelah itu data telah berhasil diimport. Berikutnya ini adalah kolom-kolom yang termasuk dalam tabel analisa yang akan kita buat di syntax BigQuery. Di sini ada transaction ID, date, branch ID, branch name, kota, provinsi, rating cabang, customer name, produk ID, produk name, actual price, discount percentage. Lalu di sini ada kolom presentase gross laba di mana dia menggunakan kondisi dari kolom harga, di mana jika kolom harga ini kurang dari sama dengan 50.000, maka laba ini 10%. Untuk harga lebih dari 50.000 sampai 100.000, 50.000 sampai 100.000 maksud saya, maka labanya 15%. Untuk harga 100.000 sampai 300.000, maka labanya 20%. Untuk harga 300 sampai 500.000, maka labanya 25%, dan untuk harga lebih dari 500.000, maka labanya 30%. Lalu ada column net sales, net profit, dan juga rating transaksi. Berikut ini adalah tampilan tabel analisa yang telah selesai dibuat, yang mana menginkludkan kolom-kolom yang sudah saya jelaskan terlebih dahulu.
Di sini adalah sintaks BigQuery yang digunakan untuk membuat tabel analisa. Yang pertama di sini ada query create or replace table, di mana ini berfungsi untuk membuat tabel baru, atau kalau misalnya sudah ada nama tabel yang sama, maka tabel tersebut akan digantikan. Lalu ada query select, yang mana untuk menentukan kolom yang diambil dari tabel sumber. Lalu ada query as, yang memberi nama pendek atau nama alias pada tabel atau kolom. Lalu di sini ada query case when then else and, di mana ini adalah percabangan logika yang digunakan untuk membuat kolom baru berdasarkan kondisi tertentu. Lalu ada round, di mana di sini berfungsi untuk membulatkan angka desimal. Di sini saya menggunakan round dan koma 2, itu artinya ada meninggalkan dua angka di belakang koma. Lalu di sini left join, yaitu menggabungkan dua tabel berdasarkan kolom yang sama, meskipun baris di tabel kiri ini tidak ada pasangan. Lalu on ini untuk menentukan syarat penggabungannya. Berikut ini adalah dashboard performance analytics, di mana di sini saya membuat dua halaman, yaitu overview dan juga analisis. Untuk overview sendiri itu adalah performance keseluruhan dan juga beberapa mandatory project. Lalu untuk halaman analisis itu untuk melihat performance dalam periode tertentu, di mana di sini saya menambahkan pengaturan atau filtering rentang tanggal. Berikut ini adalah visualisasi yang termasuk ke dalam dashboard. Yang pertama ada financial performance. Di sini total pendapatan itu mencapai 347,22 M dengan profit 91,21 M dan profit margin 26,27%, yang dimana ini menandakan kinerja keuangan yang solid serta kemampuan menjaga efisiensi di tengah fluktuasi pasar. Nah, di sini ada visualisasi pie chart yang mana memberikan insight soal profit segment. Di sini ternyata 82,3% dari profit itu termasuk ke dalam low profit. Lalu 17,7%-nya itu masuk ke dalam medium profit. Nah, di sini artinya ada sebagian besar cabang dan juga sebagian besar produk yang memang menghasilkan keuntungan yang rendah, di mana kondisi ini perlu dievaluasi lebih lanjut penyebab utamanya seperti margin produknya, lalu volume penjualannya, biaya distribusi, dan juga bisa dilakukan benchmark terhadap segmen medium profit sebagai acuan peningkatan profit. Selanjutnya ada customer experience dan juga service quality. Di sini ada cabang-cabang yang memiliki rating tertinggi, tetapi di saat yang sama juga memiliki rating transaksi yang rendah. Nah, analisis awal ini mengidentifikasi 5 cabang dengan disparitas rating yang signifikan, yaitu rating cabang tertinggi, yaitu 5, tetapi diiringi dengan rating transaksi rendah, yaitu 3. Di mana hal ini mengindikasikan bahwa meskipun reputasi dan fasilitas cabang itu telah dinilai baik oleh pelanggan, tetapi terdapat masalah mendasar dalam pengalaman transaksi yang menghambat kepuasan secara keseluruhan. Nah, sebagai langkah investigasi lebih lanjut, analisis mendalam diperlukan untuk menilai beberapa aspek operasional kunci, khususnya yaitu tingkat pemenuhan pesanan dan akurasi stok, yang mana hal ini untuk memastikan ketersediaan barang sesuai dengan permintaan untuk mencegah kejadian stock out. Lalu, efektivitas merchandising dan juga penataan produk. Hal ini dilakukan untuk menilai apakah tata letak dan promosi di dalam cabang itu dapat menghambat proses pembelian. Lalu yang ketiga adalah kesesuaian dan kejelasan branding serta sales asset. Di sini fungsinya untuk memastikan semua materi pemasaran dan penjualan, lalu informasi soal harga dan informasi produk itu tertampilkan dengan jelas dan juga tidak menimbulkan kebingungan saat transaksi. Maka dari itu perlu dilakukan audit operasional dan juga survei pelanggan untuk menemukan akar masalah. Bisa juga dilakukan program pelatihan customer service training dan juga digital key system untuk membantu meningkatkan rating transaksi.
Selanjutnya ada operational and distribution performance. Di sini provinsi dengan net sales yang tertinggi dan 10 provinsi dengan total transaksi tertinggi ini identik ya. Nah, maka dari itu di sini bisa dikategorikan daerah-daerahnya, yaitu provinsi yang punya high transaction, yaitu diduduki oleh Jawa Barat, Sumatera Utara, dan juga Jawa Tengah. Nah, untuk provinsi ini dapat direkomendasikan untuk meningkatkan loyalitas program dan juga mengimplementasikan cross-selling dan juga upselling, dan bisa melakukan optimalisasi jumlah outlet dan juga perluasan jangkauan delivery. Lalu yang selanjutnya adalah provinsi dengan medium transaction, di mana wilayah ini diduduki oleh Sulawesi Utara, Aceh, NTB, dan juga Sumatera Barat. Di mana untuk provinsi ini dapat direkomendasikan untuk membuka cabang baru di daerah yang belum terjangkau dan juga bisa meningkatkan marketing lokal dan bisa melakukan partnership dengan rumah sakit ataupun klinik. Lalu untuk provinsi emerging yang mempunyai eh, net sales dan juga transaksi yang rendah tetapi memiliki potensi itu diduduki oleh Provinsi Kalimantan Timur dan juga Riau, di mana provinsi ini direkomendasikan untuk pertama-tama melakukan dulu riset kebutuhan kesehatan spesifik lokal. Selanjutnya juga bisa melakukan program edukasi kesehatan untuk komunitas dan juga entry strategi dengan produk-produk esensial terlebih dahulu. Selanjutnya adalah produk performance. Nah, dalam pencarian yang dilakukan ini, saya mendapati situasi unik. Jadi meskipun produk yang dikategorikan yang memiliki penjualan terendah yaitu anti-inflammatory and anti-rheumatic products, non-steroid acetic acid derivatives and related substance, ini memiliki penjualan terendah, tetapi dia memberikan profit margin paling tinggi, yaitu 10,87%. Dan di mana dia itu memberikan kontribusi medium profit yang paling besar dibandingkan dengan produk-produk lainnya, yaitu sebanyak 36%. Nah, maka dari itu diperlukan analisis lebih lanjut untuk produk yang punya high margin tapi low volume ini, dengan memahami target market dan juga positioningnya untuk membuka kesempatan lebih lanjut dan melakukan perencanaan promosi. Untuk produk terlaris. Nah, ternyata mental health related products ini menjadi market leader. Jadi meningkatnya kesadaran akan kesehatan mental dan juga seiring meningkatnya tekanan hidup modern, itu membuat demand produk psikoleptik ini juga meningkat. Maka dari itu diperlukan strategi nih untuk memastikan ketersediaan stok sekaligus menjadikan produk ini menjadi katalis gitu untuk menggerakkan seluruh portofolio produk. Nah, strategi yang dapat dioperasionalkan ini beberapanya diantaranya adalah program bundling produk, cross-selling, dan juga lainnya. Itu saja penjelasan dari dashboard performance analitik business year 2020 sampai 2023 yang sudah saya buat. Terima kasih. Jika ada koreksi ataupun masukan, saya sangat-sangat senang untuk berbagi. Terima kasih.